Semangat pagi ya teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di bagian ketiga metode praktis penyusunan penelitian kualitatif ya, atau kalau berlanjut adalah bagian ke-21 dari seluruh video-video saya yang sudah saya share kepada teman-teman. Intinya bahwa dalam perbagian kita supaya lebih fokus terhadap materi-materi yang diperlukan oleh teman-teman semua. Nah, di bagian ketiga kita akan membahas, maksud saya bagian ketiga penelitian kualitatif ya, kita akan bahas tentang rumusan masalah ya. Pada penelitian kualitatif mutlak juga penting adanya rumusan masalah, karena sebenarnya penelitian apapun, apakah itu kuantitatif atau kualitatif, rumusan masalah ini merupakan bagian penting yang menjadi acuan dalam suatu penelitian ya, karena sebagaimana saya sampaikan terdahulu bahwa penelitian itu tidak parsial per bab, tapi semuanya adalah ada korelasinya, baik bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 maupun bab 5. Dan rumusan masalah ini adalah sebagai acuan, karena ya sebagai relnya lah ibaratnya. Jadi perjalanan kita dalam melakukan penelitian tidak akan keluar dari rel ya, dari rumusan masalah dalam hal ini. Baik teman-teman, jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Kita coba kita lanjutkan tentang bagian ketiga dari penelitian kualitatif ini. Pengertiannya begitu banyak tentang rumusan masalah ya. Ini tidak perlu saya sampaikan, hanya kalaupun saya tulis bukan berarti harus saya baca per kata. Intinya pada saat Anda membuka laptop, kemudian membuat kertas kerja untuk melakukan penelitian, manakala lupa buka laptop video saya ini, sehingga oh ini yang dimaksud ya, tentang apa yang maksudnya seperti itu. Langkah-langkah rumusan masalah adalah sekali lagi tentukan fokus ya, tentukan fokus ya. Fokus penelitiannya sudah kita bahas di bagian kedua. Kemudian cari kemungkinan berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus ya. Jadi kita kira-kira apa kemungkinan faktor-faktor yang dapat mendukung dari fokus penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian di antara fokus itu ada kajian-kajian mana yang sangat menarik untuk kita telaah ya. Sehingga kita lebih mengarah kepada satu fokus yang akan kita teliti. Nah, kemudian kaitkan pula kira-kira faktor apa yang mendukung subfokus apa yang kira-kira bisa kita pilih sehingga akan mendukung kepada fokus yang akan kita buat atau kita teliti. Nah, kemudian masalah-masalah apa saja ya yang atau kriteria masalah apa saja dalam rumusan masalah itu yang perlu kita ketahui ya. Menurut Sedarmayanti ya dan Hidayat, bahwa ada 4 hal yang perlu kita cermati dalam kita merumuskan masalah. Yang pertama pasti ya ada masalah ya, ada masalah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa penelitian berangkat dari masalah. Nah, kemudian masalah itu tidak kita buat-buat, artinya memang realistik. Jadi apa adanya, betul-betul masalah yang akan kita teliti itu memang realistis, artinya memang betul-betul ada. Nah, kemudian kalau di sini yang ketiga menyarankan hipotesis dapat diuji, berarti ini adalah untuk kuantitatif. Sementara kalau
bahasan yang sekarang ini adalah kualitatif, kita sebut adalah adanya atau menyarankan adanya proposisi ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa hipotesis itu di kuanti, kalau proposisi di kualitatif. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa fokus atau masalah yang akan kita teliti itu adalah sesuai dengan kompetensi kita. Ya. Sekali lagi bahwa peneliti bekalnya adalah kompetensi. Ya, kalau kita tidak punya kompetensi dalam bidang ilmu yang akan kita teliti, maka ya penelitian akan menjadi tidak berkualitas gitu. Jadi ini dasar kita, modal kita dalam melakukan penelitian adalah sesuai dengan bidang ilmu. Berikutnya adalah bahwa prinsip-prinsip perumusan masalah yang menurut ahli bahwa harus menemukan teori. Nantinya diharapkan menemukan teori tentang masalah-masalah yang sebenarnya terjadi yang kita teliti. Ya. Nah, kemudian bahwa prinsip kedua adalah perumusan masalah itu bukan sekadar menguji, akan tetapi bagaimana kita mengupayakan pada saat kita melakukan penelitian itu kita menemukan ilmu, menemukan solusi ya, solusi baru. Kira-kira apa substansinya, kemudian teori apa dan sumbernya dari mana. Jadi di sini sudah bisa kita ketahui bahwa rumusan masalah tidak hanya sekedar rekayasa kita, tapi realitasnya memang ada, kemudian di backup dengan kajian-kajian teori. Kemudian yang ketiga, bahwa prinsip ketiga adalah bahwa rumusan masalah itu nanti harus bisa dijawab di tujuan penelitian. Jadi maaf, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu nyambung ya, tidak boleh rumusan ke kanan jawab tujuannya ke kiri, itulah kira-kira seperti itu, harus nyambung maksudnya. Kemudian yang keempat, bahwa rumusan masalah itu terutama di kualitatif itu rumusan masalah lebih bersifat terbuka, bahwa artinya tidak tergiring oleh hanya satu atau menganut suatu pola pikir atau paradigma tertentu. Jadi fokusnya lebih kepada rumusan masalahnya lebih terbuka ya. Ada banyak prinsip-prinsip. Kemudian yang kelima adalah bahwa kita merumuskan masalah itu harus memilih tentang yang nantinya itu terkait dengan data-data yang relevan ya. Artinya relevan atau tidak itu harus kita pilih yang kira-kira kemungkinan kita merumuskan adalah masalah-masalah yang paling relevan. Nah, yang keenam, rumusan masalah ini juga debatable, apakah harus berbentuk pertanyaan atau mungkin dengan gabungan keduanya, ya ini termasuk bagian dari apa ya, tergantung maunya seperti apa bentuk pertanyaan atau secara deskriptif. Tapi rata-rata kalau rumusan masalah memang bentuknya itu paling tidak diawali dengan kata bagaimana. Itulah kira-kira seperti itu ya. Jadi kayaknya mungkin sudah tidak asing karena rumusan masalah memang selalu ada baik dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Sekali lagi bahwa penelitian bahwa rumusan masalah ini sebagai rel kita dalam melakukan penelitian. Nah, berikutnya Mas, luar biasa banyak ya ini kutipan dari Muleong ini ya, banyak sekali prinsip-prinsipnya. Kemudian yang ketujuh ada bahwa prinsipnya harus bahwa rumusan itu berada pada setelah unsur-unsur lain seperti tadi
bagian pertama kedua sudah kita kita narasikan, baik itu konteks penelitiannya maupun fokusnya. Nah, biasanya baru ke rumusan masalah. Nah, kemudian bahwa pentingnya rumusan masalah adalah kita harus menjadi suatu penajam, ya, mempertajam dari fokus, ya, fokus penelitiannya apa dipertajam dengan rumusan-rumusan masalah, ya. Jadi tidak terlalu kemana-mana, jadi lebih mempertajam apa yang menjadi fokus masalah yang akan kita teliti. Nah, kemudian soal penggunaan bahasa bagaimana? Ya, bahasanya tentu bahasa-bahasa yang bersifat ilmiah, ya, bukan bahasa pasar, ya, bahasa koran di sini artinya. Jadi harus dengan bahasa-bahasa yang ilmiah sesuai dengan kompetensi kita. Nah, ini contoh bagaimana kita menyusun rumusan masalah kualitatif. Ya, tadi saya katakan bahwa apakah dengan narasi deskriptif atau mungkin dengan pertanyaan, intinya saya menyarankan tetap pakai kata-kata bagaimana mengawali suatu rumusan masalah, ya. Soal di belakangnya mau kasih tanda tanya apa, ya, simbol tanda tanya atau tidak, itu tergantung, ya. Intinya asal di depan sudah dikasih kalimat kata dengan bagaimana, itu sebagai khas bahwa itu rumusan masalahnya seperti itu, ya. Nah, ini saya contohkan 4 rumusan masalah yang terkait dengan yang saya contohkan pada bagian sebelumnya adalah tentang kecerdasan spiritual untuk masyarakat Randu Kuning. Ini contoh kasus saja. Kenapa saya buat 4? Ini kita buat rumusan masalah supaya lebih fokus pada dimensi-dimensi yang terkait dengan kecerdasan spiritual. Jadi ada 4 dimensi, maka di sini kita rumuskan semua, ya. Jadi 4 dimensi itu kita rumuskan sehingga akan lebih fokus, dan nanti masing-masing dimensi ini akan menjadi sebuah bahan wawancara kepada informan, ya. Ya, di sini di bawah ada catatan bahwa rumusan masalah harus link dengan fokus penelitian, kan tadi tidak bisa parsial. Jadi sebelum kita membuat rumusan masalah, kita sudah membahas tentang konteks dan fokus, berarti rumusan masalah sekali lagi harus link atau berhubungan dengan fokus penelitian. Baik, itu teman-teman tentang rumusan masalah. Sekali lagi, baik kuanti maupun kuali, rumusan masalah adalah hal yang penting, karena dari rumusan masalah inilah kita akan bisa melakukan kira-kira nanti apa-apa saja yang akan kita lakukan. Tujuan penelitian akan terarah ke rumusan masalah. Kemudian nanti bahan-bahan untuk melakukan wawancara juga dasarnya dari rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah itu kan nanti akan kita, yang tadi saya sebutkan dimensi-dimensinya apa saja, itu akan kita split menjadi indikator-indikator, sehingga wawancara yang kita lakukan kepada para informan adalah terarah, gitu ya. Dengan rumusan masalah, maka wawancara kita kepada informan akan lebih terarah, ya. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin tadi atau pertemuan sebelumnya saya sampaikan apa belum, bahwa penelitian kualitatif adalah kita selaku instrumen, ya. Jadi tidak kita menyebar kuesioner kemudian kita menunggu, tapi kita selaku peneliti adalah selaku instrumen kalau di penelitian kualitatif ini, sehingga kita nanti akan mondar-mandir ke lapangan membawa masalah tadi yang sudah kita
bicarakan di 3 pertemuan ini, 3 bagian ini, sehingga dengan rumusan masalah itu adalah bekal kita yang kita kantongi, kita bawa ke lapangan dengan wawancara dengan para informan. Dengan tentu yang lebih bagus, sistem wawancara kita adalah snowball system ya. Artinya bergulir kepada para informan 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, itu teman-teman, semangat pagi, jangan lupa ya subscribe-nya sekali lagi. Kemudian konsultasi tetap kami buka ya, selalu saya sampaikan manakala ada hal yang tidak jelas atau mungkin saya salah memberikan penjelasan manusiawi ya, maka ruang konsultasi inilah yang kami harapkan. Terima kasih, sampai ketemu, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.